Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memfokuskan kehidupan kita saat ini untuk sehati dalam doa bersama melalui persekutuan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita bersyukur boleh mengalami perjumpaan bersama pada malam hari ini. Mari kita tinggalkan segenap segala kesibukan dan aktivitas kita, dan sebagai pribadi maupun keluarga, kita bersama-sama bersekutu malam ini. Mari kita menaikkan pujian syukur dan sembah kita kepada Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang punya hidup dan kehidupan kami, Allah yang setia memelihara kami dan menuntun kami. Kami malam ini bersekutu sehati dalam doa bersama dengan keluarga, pribadi lepas pribadi, baik selaku jemaat dan juga saudara-saudara seiman dari berbagai tempat. Malam ini kami semua akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon bimbingan dan penyertaan-Mu ya Roh Kudus dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya, dan ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian 46 ayat 1 sampai 7. Begini bunyi firman Tuhan. Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada anak Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku berdiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya, yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, merenungkan bagian firman Tuhan malam ini yang telah kita baca dan dengarkan dari Kejadian 46 ayat 1 sampai 5. Satu pokok tema kita yaitu berbicara tentang melangkah karena janji Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang membuat kita dapat pasti melangkah dalam menjalani kehidupan kita setiap hari? Ini mungkin sebuah pertanyaan yang sederhana bagi kita, dan kita bisa menjawabnya
bahwa yang membuat saya dapat melangkah menjalani kehidupan setiap hari tentunya oleh karena penyertaan Tuhan. Tentu kita sependapat dengan hal itu. Namun apakah dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, keraguan-raguan tidak ada pada diri kita? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan kita pada malam hari ini mempersaksikan kepada kita tentang satu keluarga, yaitu Yakub. Setelah mendengar berita tentang anak yang dikasihinya, yaitu Yusuf, bahwa ternyata Yusuf telah memiliki kehidupan yang sangat baik, berhasil di tanah Mesir, bahkan ia menjadi orang yang kedua setelah Firaun. Dan melalui Yusuf, ia dipanggil untuk dapat pindah ke tanah Mesir. Yakub sangat senang sekali mendengar bahwa Yusuf masih hidup. Dan kalau kita melihat dalam Kejadian 45 ayat 28, di situ dikatakan, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Namun ketika Yakub akan pindah ke Mesir, bacaan kita tadi dalam Kejadian 46 mengatakan bahwa ada keraguan pada diri Yakub. Walaupun ia tahu bahwa yang berkuasa di Mesir itu salah satunya adalah anaknya sendiri, yaitu Yusuf. Namun dalam keraguan-raguan ini kita mendapati bagaimana Tuhan mendatangi Yakub dan mengatakan, "Akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Mengapa ada keraguan pada diri Yakub? Padahal yang di Mesir itu adalah anaknya yang memanggil dia. Anaknya dapat memberikan jaminan hidup yang lebih baik baginya. Ya, ini memberikan bukti kepada kita bahwa meskipun Yakub mengetahui hal itu, tapi ia juga menyadari bahwa Mesir adalah sebuah negeri yang tentunya berbeda dengan Kanaan. Bagaimana keadaan hidup di sana meskipun ada jaminan dari Yusuf sebagai penguasa di Mesir pada saat itu, Yakub juga tetap memiliki keraguan. Namun disinilah kita dapat menyaksikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang penyertaan Allah dalam kehidupan Yakub dan keluarganya. Kalau kita melihat ayat 4 pembacaan kita tadi, "Aku sendiri akan menyertai engkau ke Mesir." Ini jaminan Tuhan. "Dan tentulah aku juga yang akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Oke, Tuhan akan menyertai Yakub ke Mesir. Dan Tuhan juga yang akan menyertai Yakub untuk kembali. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuflah yang akan menutup kelopak matanya. Ini sebuah pernyataan bahwa Tuhan yang menyertai Yakub dan keluarganya, Tuhan jugalah yang akan menyertai agar Yakub dapat kembali ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang meyakinkan Yakub, yang kemudian mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya untuk berangkat ke Mesir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keyakinan Yakub kepada janji Allah mengajarkan kita untuk hidup tetap beriman kepada Allah. Penting bagi kita untuk bertanya dan menanti-nantikan Allah agar tidak salah mengambil keputusan. Dengan kata lain begini, pada satu sisi memang ada keraguan pada diri Yakub, tapi Yakub adalah pribadi yang memperlihatkan kepada kita bahwa ia mengandalkan Tuhan, ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang ia ambil,
Sehingga sekalipun ada keraguan dalam dirinya, Tuhan sendiri yang memberikan kepastian bagi Yakub tentang penyertaannya di dalam setiap keputusan-keputusan yang ia ambil, dan pemeliharaannya yang pasti dalam setiap situasi yang dialami oleh Yakub. Kisah pengungsian Israel ke Mesir juga semakin menunjukkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Kita pun terus diingatkan bahwa sesulit apapun situasi yang kita alami, kita harus tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang tidak sedikit pun meninggalkan kita. Allah tahu ada keraguan pada diri kita, itu manusiawi. Karena itu Allah mau meyakinkan kita semua penyertaannya yang pasti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melangkah dengan selalu meyakini janji Allah dalam kehidupan kita. Penyertaannya, kasihnya, berkat-berkatnya akan senantiasa dinyatakan bagi kita semua. Ada satu ungkapan bijak yang mengatakan begini, jangan takut melangkah jika Allah menyertai kita. Ia pasti menjamin kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita dan keluarga. Amin firman Tuhan. Kita mengaminkan pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama mengangkat pujian. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih akan firman-Mu yang telah memberikan kekuatan dan hikmat bagi kami. Kami menyadari senantiasa ada keraguan-raguan dalam diri kami dalam melangkah menjalani kehidupan ini. Olehnya ya Tuhan, sama seperti Engkau telah menyertai dan meyakinkan Yakub, kuatkanlah iman percaya kami untuk meyakini penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami setiap hari. Mungkin banyak hal yang membuat kami khawatir, membuat hal kami takut dan ragu dalam menjalani kehidupan ini, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Namun kiranya dengan kekuatan dan tuntunan daripada-Mu ya Roh Kudus, akan senantiasa memampukan kami untuk tetap beraktivitas, untuk tetap bekerja, untuk tetap berjuang, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, meskipun di tengah pandemik ini. Berkati kami dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Percukupkan kami senantiasa dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah saat ini. Saudara-saudara kami yang menjalani isolasi mandiri di lingkungan mereka masing-masing dan juga di Wisma Atlet.
Ya Tuhan, kami mohon lawatan kasih-Mu senantiasa bagi mereka semua, menganugerahkan iman dan pengharapan. Berkati kami dalam berbagai pergumulan kami. Mungkin oleh karena pekerjaan, oleh karena kebutuhan-kebutuhan hidup, dan berbagai pergumulan-pergumulan lain yang menggelisahkan kami. Tuhan, hanya Engkau sumber pertolongan kami yang satu-satunya. Kami mohon kekuatan, hikmat, yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami dalam waktu istirahat tidur malam ini, lindungi dan peliharakanlah kami. Dan ampunilah kami, jikalau dalam menjalani kehidupan hari ini, sungguh banyak hal yang menduka citakan hati Tuhan dan sesama kami. Sambut dan sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan kita sehat dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih kebersama-samaan kita pada malam hari ini. Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan dan tuntunannya bagi kita semua. Dan salam sehat. Bongi Melo.